terima kasih Anda masih bersama kami di program talk show sore hari ini. Dan kami ingat kembali bahwa topik kita adalah urgensi revisi kanun jenayah untuk perlindungan anak di Aceh. Dan kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di line telepon itu di nomor tertera di layar kaca Anda, ataupun Anda juga bisa menghubungi kami di 081362254360. Baik, saya akan kembali ke narasumber kita di sini ya. Di sini sudah ada dua orang anggota DPRA, ada Ibu Darwati Agani, juga ada Pak Tengku Yunus di sini, dan juga ada dari LBH Banda Aceh Bapak Syahrul ya. Nah, ini juga penting sekali kita melihat bahwa perlindungan anak sekali lagi, kemudian juga ternyata juga kasus kekerasan seksual di Aceh juga sudah begitu meningkat, tidak terkecuali juga kepada anak, dan tanpa disangka-sangka juga ternyata pelakunya adalah keluarga terdekat sendiri ini, seperti yang disampaikan tadi. Nah, mungkin Ibu bisa melihat ya, sebenarnya apa sih pandangan Ibu ataupun melihat terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini sendiri, Ibu? Ya, tentu sangat memiriskan kita semua ya. Semestinya orang-orang terdekat itu mereka lah yang melindungi anak-anak mereka, tapi pada kenyataannya mereka yang menjadi pelaku. Dan ada berbagai macam faktor mungkin yang mendorong kenapa mereka bisa melakukan itu. Mungkin dari nggak punya iman, boleh kita katakan, karena mereka tega melakukan itu kepada anak-anaknya. Terus juga kondisi ekonomi, terpengaruhi narkoba, dan semua yang terjadi biasanya di keluarga yang broken, kurang mendapat perhatian dari orang tua. Si ibu yang bekerja, ini pengalaman di Aceh Tengah, rata-rata terjadi pada saat ibunya pergi memetik kopi di kebun. Si ibunya tidak ada di rumah. Tidak ada di rumah. Jadi ada kesempatan anaknya itu dilecehkan pada saat orang-orang lain nggak ada. Nah, ke depan kita berharap orang tua, keluarga lebih peduli terhadap keselamatan anak-anaknya juga dari kecil harus diajarin mana bagian tubuh mereka itu yang nggak boleh disentuh. Ya, penting sekali. Jadi pada saat dia merasa bagian tubuhnya disentuh oleh orang lain di tempat yang tidak boleh, dia tentu akan menghindar. Ini juga merupakan salah satu cara, karena lebih baik mencegah sebenarnya, dan kita berharap kepedulian lingkungan juga harus lebih tinggi, karena kalau lingkungan yang peduli juga mungkin agak susah terjadi. Jadi kita berharap semua pihak ikut berperan. Saya sendiri sebagai anggota DPRA, beberapa program aspirasi saya juga untuk mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya beberapa kali melakukan kegiatan pelatihan konvensi hak anak. Kita mengajak semua pihak untuk peduli kepada anak. Juga banyak kegiatan lainnya sih yang memang berkaitan dengan pelindungan anak. Karena saya sendiri adalah anggota legislatif yang perempuan. Apabila kejadian-kejadian seperti ini, mungkin anggota DPRA yang duluan dihubungi lebih saya ya, walaupun saya bukan di Komisi 5 sebenarnya yang membidangi perlindungan anak ya. Dan kita berharap semua pihak untuk lebih peduli ke depannya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati lah, seperti itu. Dan ini juga mungkin lebih mengarahkan program bagaimana perlindungan hak anak, dan juga memberikan edukasi seksual kepada anak, walaupun keluarga sendiri, orang tua sendiri, ada tempat-tempat yang memang yang tidak boleh disentuh oleh orang tua sendiri ataupun oleh orang lain. Dan juga bentuk edukasi yang sangat penting yang kita ajarkan kepada anak. Oke. Nah, saya juga beralih kembali ini ke Tengku Yunus. Ini Bapak sendiri tadi mungkin lebih melihat dari segi syariatnya, dari segi keagamaannya, bahwa memang ketika anak berbuat salah, itu bukan salah anak ini Pak ya, salah orang tuanya ya. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa memang pelaku kekerasan seksualitas itu adalah keluarganya sendiri, kadang juga orang tuanya sendiri. Nah, mungkin di sini apa sih yang salah ini Pak? Tadi kan saya sampaikan yang pertama sekali itu sebenarnya kita kembali kepada dasar. Pedoman kita orang yang beriman itu Al-Quran. Di situ kan ada saya sebutkan yang namanya ibadah, muamalah, munakahah, jinayah. Nah, keempat ini supaya kita ada ketenangan dalam kehidupan ini wajib tertib. Maknanya jangan kita loncat ini. Seperti saya contohkan, kita ambil wudhu. Anggota wudhu itu yang wajib kita basuh itu cuma 4, yang lain sunat. Yang pertama muka, yang kedua tangan hingga siku,
yang ketiga kepala, yang keempat kaki. Nah, dalam hal ibadah muamalah munakah jinayah, nggak bisa dari kaki dulu. Maknanya jangan dari jinayah dulu. Baik. Jangan dari muamalah, harus dari ibadah. Maknanya kita selaku hamba Allah supaya ini jangan ada kekerasan segala macam harus mulai dari ibadah. Baik. Nah, ibadah itu luas. Di situ kalau kita lihat bab ibadah dari bab salat biasa sampai salat jenazah. Dari bab taharah sampai segala macam. Nah, setelah kita ada ibadah, setelah kita sudah mapan, sudah mampu, sudah tahu ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak, baru kita loncat ke muamalah, baru cari ekonomi, baru kita usaha. Jadi polisi yang ada ibadah. Baik. Jadi pegawai yang ada ibadah. Sudah ada tahapan pertama. Jadi orang tua yang ada. Nah, setelah ada ibadah, muamalah, ekonomi. Bahasa aja ji mono. Lado merasiki karenanya de viace. Bak picuk naleung. Lado merasiki bak janggut udeung. Lado merasiki atuh huleureung. Maknanya orang dagang. Nah, setelah ada ibadah, ada muamalah, baru kita masuk ke jenjang ketiga, munakah, baru kawin. Nggak ada masalah. Sekarang ini yang terjadi kan, ibadah tidak ada, ekonomi tidak, langsung kawin, langsung loncat ke bab yang ketiga. Inilah terjadinya. Semua nggak siap. Nah, padahal anak itu adalah kado yang paling luar biasa dari Allah. Anak itu anugerah yang paling besar daripada Allah. Tapi ini orang tua yang sendiri yang menyia-nyiakan anugerah itu. Keluarga sendiri. Nah, dalam hal ini saya kira kalau kita kembali kepada agama, tidak ada orang lain yang salah. Menyembah saja tebah lada karena ruhib, tebah nemit tetap karena urung Tuhan. Ya, jadi saya lebih melihat kepada, nah dalam hal ini berhubung kita hidup pemerintah, kita kembali kepada dasar. Kita buat aturan, karena manusia itu kalau nggak ada aturan nggak bisa hidup. Nah, ada memang beberapa poin yang seperti kita sampaikan tadi untuk kita kuatkan supaya ada efek jerah bagi si pelaku dan ada santunan bagi si korban dan solusi untuk si korban. Begitu mungkin. Jadi ada tahapan yang memang harus dijalalui nih Pak, tidak bisa langsung loncat. Oh, nggak bisa loncat langsung, memang harus begitu sebenarnya. Dan sebagaimana disampaikan oleh Bu Dar tadi, kalau memang kita jalani tahapan-tahapan tersebut, insya Allah nggak ada masalah. Setelah nikah langsung jinayah, baru kita berkeluarga. Pasti kita mengarah keluarga kita. Itu. Insya Allah akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dapatnya di 4 itu. Nah, kalau nggak dapat. Nah, mungkin ini juga penguatan keluarga juga ini yang harus terus dibina juga oleh pemerintah. Intinya di situ. Yang pertama kan kita harus buat ini, bukan kebanyakan ngomong. Kita harus mulai dari unsur, dapur, kasur, baru jalur. Ya, dari unsur. Jangan langsung dapur ya. Unsur, dapur, kasur, jalur. Itu dapat ibadah muamalah munakah jinayah, dapat itu. Dan dampaknya mungkin tidak akan ada lagi kasus kekerasan terhadap anak. Iya, walaupun ada mungkin persennya berkurang. Ya, yang namanya selama ada setan kan. Tapi ini juga melihat miris bahwa Pak, kita dengan negeri syariat Islam, tapi juga masih ada kasus seperti itu. Ya, memang itu memang sudah ketentuan Allah Taala, makanya ada neraka, ada surga begitu. Dan juga pemerintah daerah menguatkan dengan kanun ini supaya adanya peraturan. Makanya kita berharap pemerintah daerah supaya lebih perhatian. Apakah melalui dinas BP3A-nya, dinas sosialnya, lebih perhatian kepada korban dan lebih hukuman kepada yang lakukan itu. Nah, saya kembali ke Pak Syarul dari Direktur LBH Banda Aceh ini Pak ya. Penguatan juga harus dilakukan dari keluarganya juga terlebih dahulu. Dan kita ini hanya melihat ujungnya saja pada akhir yang sudah terjadi. Nah, mungkin kembali lagi, mungkin ada tidak program-program dari LBH sendiri ini Pak terkait bagaimana penguatan keluarga? Pertama saya respon yang Bu Dar sama Pak Yunus dulu. Menarik ketika secara belak-belakan di publik ini Bu Dar sebagai anggota dewan yang selama ini konsen terhadap kekerasan seksual baik terhadap perempuan secara umum maupun terhadap anak. Teguh Yunus sebagai ketua komisi yang kemudian membawa komitmennya untuk membawa arah kanun jinayah ini ke arah yang lebih baik. Jika tadi saya menangkap bahwa
ingin merevisi ini bukan sedang melemahkan kanun jinayah, tapi kita sedang memperkuat kanun jinayah itu sendiri. Jadi 2 pasal itu ketika kita pindah dari kanun jinayah bukan berarti kita sedang melemahkan kanun jinayah, tapi sedang memang memperkuat kanun jinayah dan menjaga generasi Aceh lebih bagus. Nah, tentunya LBH Banda Aceh di bawah payung YLBHI di nasional, kita punya program kerja berkaitan dengan secara konsep, kita berkaitan dengan konsep hak asasi manusia. Salah satunya adalah melalui layanan bantuan hukum. Nah, layanan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Banda Aceh tidak hanya sekedar pendampingan di pengadilan, tapi ada edukasi hukum dan kemudian pemberdayaan hukum terhadap masyarakat, terutama terhadap korban, termasuk terhadap anak. Jadi selama ini kewalahan kami ketika kasus kekerasan seksual itu dikenakan kanun jinayah. Karena kanun jinayah itu sendiri tidak memerintahkan penyidik untuk melakukan pemulihan terlebih dahulu terhadap anak baru bisa diperiksa. Beda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak, jika anak belum disembuhkan secara psikologis, dia belum bisa diperiksa secara hukum. Artinya lebih komprehensif di sana. Jadi ada hak-hak anak dulu, terutama hak pemulihan psikologisnya, fisik dan psikologisnya itu terlebih dahulu dikedepankan. Sehingga misalnya mungkin baru-baru ini yang terakhir kita lihat kenapa kemudian hakim membebaskan pelaku kekerasan seksual yang pamannya itu. Itu alasannya sangat sederhana. Karena si anak tidak menjawab ketika hakim bertanya, hanya menggeleng-geleng saja. Di sisi lain, hakim tidak pernah bertanya kepada penyidik, kepada jaksa, apakah di tahap penyidikan, di tahap penuntutan, si anak sudah dipulihkan belum? Bagaimana kemudian dia diminta untuk menjelaskan perlakuan pelaku terhadap tubuhnya, sedangkan kondisi dia belum sembuh. Nah, di kanun jinayah tidak melakukan proteksi terhadap itu. Ini menjadi penting. Dan yang kedua, kelemahan lagi di kanun jinayah kita ini, ada beberapa pasal itu tidak memposisikan anak sebagai korban. Seperti di awal saya bilang. Mengapa demikian? Misalnya begini, jika seseorang yang sudah dewasa merayu anak-anak, mengajak berpacaran, kemudian disetubuhinya, itu dianggap zina. Padahal di Undang-Undang Perlindungan Anak, apapun bentuknya, kalau dia di bawah umur, maka dia harus diposisikan sebagai korban, dan yang dewasa sebagai pelaku. Yang dihukum pelaku. Kalau kanun jinayah berpotensi si anak ini juga akan dicambuk. Itu terbukti. Sekarang sedang berjalan 2 kasus. Mungkin Bu Dar dan Tengku bisa berkunjung di Sigli, di Polres PD. Itu ada seorang perempuan, anak. Itu usia berapa ini, Pak? Di bawah umur, masih di bawah umur, di bawah 18 tahun. Jadi diperkosa pertama, kemudian diancam, diajak kembali berhubungan, sudah beberapa kali hubungan. Kemudian penyidik menyimpulkan karena sudah beberapa kali hubungan, itu sudah suka sama suka. Padahal di awal penyidik mampu mendeteksi itu diperkosa yang pertama kali. Tapi setelahnya kan sudah di bawah tekanan. Kalau kamu nggak mau, ini akan saya adukan ke sini, sehingga korban berkepanjangan. Nah, sekarang korban juga diproses secara hukum. Di Langsa juga begitu. Korban diperas, diperkosa berulang kali, dan hasil penyidikan telah terjadi berulang kali dan disimpulkan ini suka sama suka. Dan dia diproses hukum. Nah, ini menjadi contoh bahwa memang ada yang kurang di kanun jinayah kita. Ada yang lemah. Dan tidak mungkin rasanya secara syariat membiarkan itu. Tidak mungkin rasanya, Tengku Yunus tadi menjelaskan panjang lebar tentang itu. Akan aneh, maka solusinya adalah mencabut 2 pasal ini, merevisi 2 pasal ini, bukan sedang memperlemah kanun jinayah. Tapi apa yang mau dilakukan oleh Bu Dar dan Tengku Yunus, itu sedang memperkuat kanun jinayah itu sendiri. Agar kita lebih baik ke depan. Mengembalikan kanun jinayah benar-benar kepada koridornya. Gitu. Baik. Nah, ini yang sudah terjadi di lapangan bahwa selama ini terhadap kasus yang sudah terjadi, ini lebih menggunakan hukum jinayahnya atau hukum dari Undang-Undang PA sendiri ini, Pak? Kalau kita lihat punya tren ya.
sebelum bulan 12 tahun 2020 itu beragam. Baik. Ada yang pakai kanun, ada yang pakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Terutama itu wilayah Loksmawe dan Aceh Utara. Trennya adalah mereka lebih senang pakai kanun jinayah. Kita nggak tahu motifnya, apakah kemudian ada anggaran cambuk lagi, kita nggak tahu. Baik. Kemudian di Sigli, di Biren itu lebih senang menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik. Karena kebanyakan hakim dan jaksa di Biren dan di Sigli pada waktu itu adalah hakim dan jaksa yang sudah punya pelatihan-pelatihan perlindungan anak misalnya, sehingga melihat Undang-Undang Perlindungan Anak itu lebih komprehensif ketimbang kanun jinayah. Hukumannya lebih berat, perlindungan terhadap anak lebih kuat gitu. Kemudian setelah tahun 2020 Desember 2020 itu kan ada keluar surat edaran bersama dari Kejaksaan Agung, dari Mahkamah Agung, dan dari Kepolisian RI, dari Kapolri. Nah, kemudian setelah keluar itu hanya Biren yang sekarang masih bertahan. Baik. Mereka menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik. Terbukti baru 2 bulan yang lalu ada satu putusan itu pakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke. Kalau melihat tren di Banda Aceh seperti apa, Pak? Banda Aceh sebelum Desember 2020 mereka pakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik. Saya kenal baik dengan penyidiknya dan punya pandangan yang bagus, tenang. Bahkan beliau posisinya sekarang kenapa pakai kanun? Karena memang diperintahkan dari atasan melalui kebijakan tadi. Ini harus pakai kanun. Baik. Padahal kalau di beberapa talk show beliau sebutkan kalau dinilai lebih bagus konferensi mana itu kanun jinayah. Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik. Itu dengan tegas beliau sebutkan melalui pengalaman-pengalaman beliau tentunya. Oke, artinya juga banyak kekurangan juga, tapi ini juga harus lebih dikuatkan lagi ke depannya bahwa ada hak anak yang harus dilindungi, apalagi anak sebagai korban, dan juga mudah-mudahan kanun ini lebih sempurna, mengingat juga bagaimana Undang-Undang PA juga mengatur hak anak ini sendiri. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita usai pariwara berikut ini.